Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi anak-anak muallim semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar. Baik, hari ini muallim akan menyampaikan ini bukan materi, tapi ini bermanfaat untuk kalian gitu ya, anak-anak muallim yang kelas 2 dan kelas 4. Yang ingin muallim sampaikan adalah kompetisi olahraga siswa nasional ya, atau disingkat KOSN ya, kompetisi olahraga siswa nasional. Apa itu kompetisi olahraga siswa nasional muallim? Jadi kompetisi olahraga siswa nasional ini adalah kompetisi yang diadakan oleh pemerintah ya. Olahraga, kompetisinya olahraga. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi tingkatannya itu mulai yang paling dasar, mulai dari lingkup yang paling kecil dulu. Yang pertama itu dari tingkat sekolah, antar sekolah. Jadi kalian anak-anak muallim nanti insya Allah kita akan belajar normal seperti biasa. Kalian datang ke sekolah, kita belajar mengajar seperti biasa. Nah, nanti akan diadakan seleksi ya. Biasanya setiap tahun ini kegiatan tahunan. Kompetisi olahraga siswa nasional ini adalah kegiatan tahunan. Biasanya nanti akan diadakan seleksi ya, bagi yang ingin ikut mewakilkan sekolah kita Al-Kafah. Jadi seperti yang muallim katakan tadi, tingkat yang ruang lingkup yang paling kecilnya dulu antar sekolah. Jadi misalnya Al-Kafah bertanding dengan sekolah yang lain ya, seperti itu. Lalu ketika kita menang, misalnya kita dengan sekolah lain menang, naik kita ke tingkat selanjutnya, tingkat kecamatan ya. Al-Kafah ini kecamatan Binjai Selatan. Jadi kita bertanding dengan sekolah-sekolah lain yang sama kecamatannya dengan sekolah kita Al-Kafah. Jadi ada beberapa sekolah di kecamatan Binjai Selatan, kita bertanding dengan mereka ya. Kalau kita juara, itu yang diambil juara 1, 2 ya, yang diambil juara 1 dan 2. Jadi tiap-tiap kecamatan ini ditandingkan lagi yang juara 1 dan 2-nya ke tingkat kota. Jadi kita perwakilan kecamatan Binjai Selatan ya, ke tingkat kota, naik ke tingkat kota. Kalau kita juara 1 dan 2, kita mewakili kita mewakili Binjai Selatan bertanding ke tingkat kota, bertanding dengan sekolah-sekolah dari Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Utara, seperti itu ya. Katakanlah kita menang lagi di tingkat kota. Tingkat kota. Kita juara lagi, juara 1 dan 2 lagi. Berarti kita naik ke tingkat provinsi. Kita mewakili kota Binjai. Sudah nggak mewakili kecamatan Binjai Selatan lagi. Kita sudah mewakili kota Binjai ya. Naik kita ke tingkat provinsi, mewakili kota Binjai untuk bertanding dengan kota dan kabupaten lain. Misal kita bertanding dengan kota Medan, bertanding dengan kabupaten Langkat, bertanding dengan kabupaten Deli Serdang, dan seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Utara. Lalu katakanlah kita menang lagi, juara lagi, kita juara 1 dan 2. Yang diambil ingat ya, juara 1 dan juara 2. Kita menang lagi di tingkat provinsi ya. Kita akan mewakili provinsi Sumatera Utara untuk main di tingkat nasional. Jadi semua provinsi yang ada di Indonesia itu akan bertanding. Kalau kita mewakili Sumatera Utara dari Al-Kafah bertanding dengan provinsi lain gitu. Jadi kita
membawa nama sekolah, membawa nama kota, membawa nama provinsi Sumatera Utara untuk bertanding dengan sekolah lain yang berada pada provinsi lain. Jadi ini kegiatannya tahunan, ya, kegiatannya besar. Yang ingin Mualim sampaikan di sini untuk menimbulkan minat dan semangat kalian, ya. Mualim, cabang olahraga apa-apa aja yang dipertandingkan dalam kompetisi olahraga siswa nasional ini, ya. Kompetisi olahraga siswa nasional itu ada 7 cabang olahraga. Ada 7 cabang olahraga. Mualim ingin menjelaskan ya, ke-7 olahraga ini. Mualim harap kalian bisa mencatatnya di rumah. Yang pertama, sepak bola mini. Ini biasanya siswa-siswa Mualim yang laki-laki yang semangat kali ini untuk ikut ini. Sepak bola mini, ya. Sepak bola mini ini dia tidak terlalu besar lapangannya, ya, tidak terlalu besar, tapi tetap bermainnya di rumput, tidak di dalam ruangan kayak futsal. Dia sepak bola, tapi lapangannya tidak terlalu besar seperti sepak bola umumnya gitu, ya. Itu yang pertama, sepak bola mini. Lalu yang kedua, atletik. Jadi atletik ini dibagi lagi beberapa cabang lagi. Ada lari gawang, ada loncat katak, ada lempar lembing. Biasanya kalau untuk SD, kita kan kategori SD, lempar lembingnya ini diganti dengan lempar roket, ya, ada lempar roket gitu. Itu yang kedua, atletik. Lalu yang ketiga, renang, ya. Di sini biasa ada semua gaya. Ada gaya bebas, ada gaya dada, ada gaya punggung, ya. Lalu ada gaya kupu-kupu. Itu disesuaikan dengan kita mampunya di gaya yang mana. Itu yang ketiga, renang. Yang keempat, bulu tangkis. Ya, bulu tangkis. Ini tunggal saja, tunggal putra dan tunggal putri. Lalu yang kelima, pencak silat. Yang keenam, karate. Dan yang ketujuh, senam, ya. Jadi ada 7, seperti yang Mualim katakan tadi, ada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kompetisi olahraga siswa nasional. Yang pertama, ayo dicatat ulang. Sepak bola mini, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate, dan senam, ya. Ada 7, itu dicatat. Jadi kalau ada di antara anak-anak Mualim, ya, dari ke-7 cabang olahraga ini kalian ada minat di sana, atau mungkin punya kemampuan lebih di sana, atau mungkin ada kayak renang, ada yang kursus renang, pernah ikuti beberapa kali kompetisi dan juara. Kalian nanti bisa mendaftar, bisa ikut untuk mewakili Al-Kafah bertanding dengan sekolah lain gitu, ya. Kenapa Mualim sampaikan ini kepada anak-anak Mualim kelas 2 dan kelas 4? Karena persyaratannya untuk mengikuti kegiatan kompetisi olahraga siswa nasional ini, kalian pesertanya itu disyaratkan untuk ada batas umurnya, ya, ada batas umurnya. Batas umurnya ini batas umur untuk kelas 5, ya, untuk kelas 5. Jadi bagi yang kelas 6 itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti kegiatan kompetisi olahraga siswa nasional. Karena itu ada alasannya, ya, karena abang-abang dan kakak-kakak kita yang sudah kelas 6 itu sudah banyak kegiatannya, sudah banyak ujian yang harus mereka lakukan, ya. Padat kegiatannya, waktunya tidak banyak, jadi tidak bisa konsentrasi untuk KOSN ini. Jadi diperuntukkan bagi
siswa kelas 4 dan kelas 5 saja karena waktunya masih panjang ya. Kenapa Mualim sampaikan kepada yang kelas 2? Supaya anak-anak Mualim yang kelas 2 timbul semangatnya untuk bisa latihan, bisa berolahraga dengan baik, dengan benar. Kalau nanti kita sudah belajar normal seperti biasa, kalian datang sekolah, kita olahraganya sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya fisiknya bagus, fisiknya kuat, supaya bisa ikut ke dalam kompetisi olahraga siswa nasional ini. Misal, Mualim ada memberikan materi yang menyangkut ke dalam cabang olahraga yang dipertandingkan dalam KWSN. Kalian bisa mengikutinya, mendengarkan penjelasan Mualim dengan baik, sungguh-sungguh dipelajari gitu, supaya kalian mampu untuk menguasai cabang olahraga itu, supaya bisa bertanding dengan orang lain, dengan sekolah lain gitu, untuk membanggakan sekolah kita, membanggakan Al-Kafa ya. Mualim harap dengan Mualim menyampaikan hal ini, kalian jadi tahu bahwasanya olahraga itu dipertandingkan ya Bang. Jadi anak-anak Mualim, abang-abang, kakak-kakak, kalian bisa serius dalam mengikuti pembelajaran olahraga ini, karena kita ada wadah yang menaungi untuk kita berkompetisi di dalamnya dan dihargai gitu, diberikan reward yang bagus ya. Pemerintah mengadakan kompetisi ini supaya kita siswa-siswa di Indonesia itu punya kegiatan yang positif, yang baik untuk tubuh kita, untuk diri kita gitu, supaya ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita untuk lebih punya pemikiran yang kompetitif gitu ya. Itu Mualim kira ini saja yang ingin Mualim sampaikan pada video kali ini ya. Jadi Mualim harap kalian bisa mengetahui olahraga apa-apa saja yang dipertandingkan dalam kompetisi olahraga siswa nasional. Ada 7 tadi ya, udah dicatat kan yang ke-7 cabang olahraganya. Jadi dilihat, kalau dalam 7 cabang olahraga ini kalian punya kemampuan atau minat di sana, sudah boleh dipersiapkan dari sekarang. Agar apa? Agar kalau nanti eventnya sudah dekat, kita sudah bisa mempersiapkan kemampuan kalian, ditambah sedikit-sedikit gitu. Kalian sudah punya dasar kuat, kita tinggal mempersiapkan lagi gitu. Sudah punya dasar dengan latihan-latihan kalian di rumah atau di sekolah ketika pembelajaran sudah normal seperti biasa. Ini Mualim menyampaikan ini supaya ada minatnya, supaya kalian berkeinginan untuk berkompetisi gitu, supaya kalian tahu bahwasanya olahraga itu tidak hanya di dalam sekolah saja. Kita bisa keluar, bertemu dengan teman-teman kita dari sekolah lain, bertanding dengan mereka, dan pertandingan ini memang resmi dari pemerintah. Baik, Mualim kira itu saja yang ingin Mualim sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Mualim banyak salah atau tutur kata Mualim yang salah. Kepada Allah Mualim mohon ampun. Oh ya, sebelum itu Mualim ingin menyampaikan kepada kalian, ini kita sudah dekat dengan ujian semester ya, ujian semester. Mualim harap agar kalian lebih rajin lagi belajar ya. Lihat lagi video-video yang sudah Mualim sampaikan kepada kalian, dibuka lagi catatannya. Karena apa? Kita sudah dekat ujian. Nanti Mualim nggak mau loh kalau ujian sambil lihat video lagi ya, sambil lihat catatan lagi ya. Jadi harus sudah paham semua apa materi yang telah Mualim sampaikan kepada kalian gitu. Lalu ada yang bertanya ya, orang tua siswa kepada Mualim. Di sini Mualim ingin menjelaskan juga bahwa
pertanyaannya seperti ini, kenapa materi untuk kelas 2, kelas 4 dan kelas 6 sama? Kenapa tidak berbeda gitu? Kenapa mau buat seperti itu? Karena uh, itu tidak bobot materinya tidak sama mau buat ya. Ketika nanti diujiankan, ketika nanti ada pengambilan nilai pada materi yang sama itu, bobot materinya itu yang Mualim tanyakan kepada siswa-siswa Mualim itu berbeda antara kelas 2, kelas 4 dan kelas 6. Tentu Mualim paham anak-anak Mualim yang kelas 2 kemampuannya di sini, anak-anak Mualim yang kelas 4 kemampuannya di sini, anak-anak Mualim yang kelas 6 kemampuannya di sini. Jadi jangan khawatir kalau merasa materinya terlalu berat. Mualim paham untuk membatasi ya bobot materi yang akan Mualim nilai begitu. Mualim harap itu bisa memahami semua penjelasan yang sudah Mualim berikan lewat video dalam 1 semester ini ya. Mualim harap kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan ketika sudah sampai di rumah atau ada menemukan tempat cuci tangan, seringlah mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir. Baik, demikian aja yang dapat Mualim sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Mualim ada salah kata, salah ucap. Kepada Allah Mualim mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.